Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Firman Wahyudi dan NIM saya 030404 255. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makna sejarah atau kisah-kisah dalam Al-Quran dalam konteks kekinian. Nah, yang pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian sejarah Al-Quran yang berkaitan dengan zaman sekarang. Nah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sejaratun yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata sejarah lebih dekat pada bahasan Yunani yaitu historia yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari history, yakni masa lalu. Dalam bahasa Prancis, history, bahasa Italia, storia, bahasa Jerman, Geschichte, yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal Geschiedenis. Pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut waktu dan peristiwa. Nah, dan Al-Quran di sini mempunyai pengertian suatu kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Al-Quran di sini turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dari 17 Ramadan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 dari kelahiran Nabi atau 10 Hijrah. Nah, salah satu kisah yang terdapat dalam Al-Quran ialah kisah Nabi Nuh, di mana pada masa Nabi Nuh umatnya menentang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, yang kamu termasuk orang-orang yang benar." Berikut bunyi terjemahan surat Hud ayat 32. Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendirian, dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka diberi hukuman. Singkat cerita, Nabi Nuh membuat perahu besar untuk mengangkut orang-orang beriman. Setelah perahu besar itu dibuat dan datanglah banjir besar bakal datang. Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik kapal. Perlahan air bah pun mulai menggenang menenggelamkan daratan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Itu bunyi terjemah surat Asy-Syu'ara ayat 19 sampai 120. Jika sejarah di atas dikaitkan dengan zaman sekarang, artinya seberapa hebat pun dirimu atau seberapa kaya pun dirimu, jika tidak beriman kepada Allah atau melanggar perintah Allah, maka bersiaplah engkau akan ditenggelamkan juga sama seperti orang-orang yang tidak beriman tersebut. Yang kedua, ibrah atau hikmah sejarah dalam Al-Quran. Ibrah di sini atau hikmah atau pelajaran bagi umat Islam untuk dicontoh dari sisi kebaikannya dan dihindari bila merupakan contoh buruk. Dengan kisah dan cerita kitab suci Al-Quran akan lebih mudah dicerna dan dipahami. Kisah atau cerita menjadi bagian penting dari mudahnya dakwah Islam. Salah satunya sejarah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kisah-kisah para nabi, di mana kisah para nabi-nabi tersebut bertujuan untuk menjadi inspirasi atau bisa ditiru oleh masyarakat sepanjang zaman. Dengan bahasa yang mudah dipahami, inspiratif itu bisa diserap berbagai kalangan, berbagai suku, berbagai puak dan bangsa, juga berbagai usia, serta sosial dan pekerjaan. Al-Quran surat Hud ayat 120
berbunyi, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.